Shalom Midweek Worship Community dimanapun Anda berada. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita senangkan Tuhan. Let's worship Him. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Amanah.
tidak pernah terbatas. Tetapi biarlah kami juga mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu dalam kehidupan kami. Bukan dari kata orang saja, tetapi kami sendiri mengalaminya. Biarlah Tuhan semakin hari kami boleh semakin mendalam dan mengenal Engkau Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami di dalam dunia ini boleh terus sejalan dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang kami dengar tiap kali kami mengikuti Midweek Worship Community itu boleh tertanam dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus semakin dikuatkan, diubahkan, semakin serupa dengan gambaran yang Engkau ciptakan pertama kali, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan pengertian lebih lanjut, biar dengan kerendahan hatian kami boleh menerima firman Tuhan, kelemah lembutan, sehingga firman Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk menerima benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Seorang evangelis yang diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, yang akan memberkati Midweek Worship Community pada hari ini oleh Evangelis Lani. Enjoy His Word. Shalom sahabat Midweek Worship Community, bertemu lagi dengan saya Lani dari Eklesia Bandung. Hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan. Kita akan baca dari Yesaya 30 ayat yang ke-18 sampai 21. Yesaya 30 ayat 18 sampai ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Sampai di sini dulu. Saudara, hari-hari ini begitu banyak dari kita yang menghadapi berbagai macam kesulitan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini, tapi di sekeliling saya banyak orang mengeluhkan, "Cik, sejak masa pandemi perekonomian serba sulit." Seringkali bahkan banyak anak-anak dan pelayan-pelayan Tuhan mulai mengeluh, "Bagaimana kalau sekarang saya kembali bekerja saja, Cik? Saya akan tinggalkan pelayanan karena keluarga saya ingin sebuah kenyamanan yang lebih yang harus kami rasakan hari-hari ini." Saudara, jangan terbalik. Firman Tuhan berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Di firman Tuhan dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tetapi bagian kita adalah menanti-nantikan Tuhan juga. Tapi berapa banyak dari kita kadang gugur karena kita tidak sabar menantikan Tuhan. Saat kesulitan demi kesulitan datang, sikap hati yang kita hadapi adalah berusaha mengatasi kesulitan kita dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kekuatan Tuhan. Hari-hari ini kalau engkau mengatasi semua permasalahanmu dengan cara berpikir yang kita punya, saudara, engkau akan tidak memenangkan apapun. Tetapi biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Nah, untuk itu bagian kita adalah menantikan Tuhan. Saudara, seringkali kita sebagai manusia, saat kita sekali waktu berhasil menghadapi sebuah permasalahan, maka saat Tuhan izinkan kita mengalami masalah yang sama, maka otomatis kita akan berpikir, kita akan mempergunakan cara seperti yang lalu. Waktu yang lalu kemarin berhasil, aku akan pakai cara yang sama. Saudara, mungkin bisa, tetapi hasilnya tidak pernah seefektif yang pertama. Apalagi kalau engkau pakai cara yang sama berulang-ulang dengan setiap masalah yang kau hadapi. Percayalah, satu titik itu tidak akan pernah ada fungsinya. Saudara, saya ini tidak terlalu suka membaca buku. Saya dipercayakan Tuhan untuk membantu menggembalakan sebuah persekutuan yang tidak terlalu besar. Tetapi kalau saudara tahu, menggembalakan sebuah gereja atau persekutuan atau komunitas
itu tidak murah. Dan seringkali saat saya kesulitan keuangan, saya berdoa, Tuhan tolong, perlu buat bayar ini, perlu buat bayar itu. Dan saya tidak punya jalan keluar. Tapi Tuhan sekali waktu Tuhan ngomong seperti ini, kamu baca buku. Saudara percayalah sampai hari ini, buku yang saya baca cuma satu, Alkitab. Karena saya tidak suka membaca. Tapi Tuhan katakan kamu baca buku ini. Itu judulnya Jenderal-Jenderal Tuhan. Percayalah saudara, bukunya tebal, bahasanya susah. Tapi hari itu di hati Tuhan ngomong, kalau kamu baca buku ini, satu bab selesai yang bercerita soal Jenderal Tuhan, aku akan memberikan anugerah dan berkat. Lalu saya mosok toh. Saya tidak percaya saudara. Mosok sih cuma baca buku Tuhan bisa kasih duit. Lalu saya kerjakan. Saudara tahu, setiap kali saya membaca buku Jenderal-Jenderal Tuhan yang tadi Tuhan suruhkan, begitu saya selesai menyelesaikan satu bab, maka tiba-tiba ada berkat Tuhan berupa keuangan sampai kepada saya. Jumlahnya random, ada yang banyak, ada yang sedikit, tapi setiap kali saya selesaikan satu bab, saudara, bahkan dengan cara seperti itu saya itu masih malas membaca. Lalu akhirnya saya akan membaca buku kalau saya kepepet. Begitu kepepet saya membaca buku. Begitu satu perikop selesai, satu bab selesai, maka berkat Tuhan datang kepada saya. Tapi saya terlalu malas untuk membaca. Seandainya jadi saudara, pastikan saudara menghabiskan semua isi buku, betul tak? Engkau akan, Tuhan kalau satu bab dikasih berkat, engkau akan habiskan semua isi buku, semua isi bab. Misalnya satu bab 15, lumayan 15 kali berkat Tuhan. Kalau 1 juta aja 15 juta, betul tak saudara? Itulah kenapa engkau tidak diberikan kesempatan membaca buku dan diberikan berkat Tuhan. Gitu. Tuhan tahu saya sangat malas. Lalu tiba-tiba itu saya kerjakan. Sampai suatu tenggat waktu, saya masih mengalami hal yang sama. Saat saya mulai rasanya keuangan mepet, saya mencoba memakai cara yang lama. Tetapi saudara tahu, saya baca buku dengan rajin. Bab demi bab saya selesaikan. Datang nggak berkatnya saudara? Tentu tidak. Kenapa? Kairos Tuhan. Waktu dan caranya sudah tidak dipakai lagi. Tuhan punya cara 1001 macam untuk memberkati kita, bukan cuma lewat baca buku tadi, tapi pikiran saya otomatis sudah mikir, oke, kalau saya baca buku, maka saya akan mendapatkan uang. Saudara, seringkali Tuhan berkata, Tuhan tidak menunjukkan kasih setianya, tapi seringkali kita yang gagal menunggu pertolongan Tuhan. Kami ini sering pelayanan pergi ke daerah Indonesia Timur, saudara, terutama Papua. Tahun ini adalah tahun hektik buat saya. Kedua kemenakan saya menikah, lalu itu juga butuh biaya. Kemudian kami harus pelayanan, pergi ke Nabire, ke Jayapura. Sejujurnya sama Tuhan, limitnya itu habis. Uang di kas persekutuan tidak ada, saya juga sudah tidak punya. Semua uang sudah dikeluarkan saat kedua kemenakan saya menikah. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan, bagaimana caranya? Tapi saya tahu begitu banyak hal yang saya sudah lalui. Tapi seringkali kita memakai cara yang sama. Karena kita berharap Tuhan memakai cara yang sama untuk menolong kita. Saudara, saya bisa saja menelepon begitu banyak yang namanya donatur atau apa. Tolongin dong. Ini mau pelayanan nih demi Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Apakah engkau mau menabur? Betul? Itu pertanyaannya sangat mudah. Dan menurut saya, saat kita melakukan semuanya, orang akan gampang. Tapi tanpa kita sadari kita sedang bergantung kepada manusia, kita bahkan tidak bergantung kepada Tuhan. Singkat cerita, Tuhan menolong saya dengan cara yang ajaib. Kalau seringkali kita pergi ke luar pulau, pergi ke Jayapura, engkau harus membawa uang yang banyak. Kali itu, bahkan pasukan yang saya kirim tidak membawa apa-apa. Saudara masih ingat saat Tuhan mengutus 70-an muridnya untuk mereka pergi. Tuhan berkata, loh, kamu cuma boleh bawa tongkat, nggak boleh bawa baju, tidak boleh bawa makanan, nggak boleh bawa bekal. Betul lah saudara? Setelah mereka kembali, apakah mereka bercerita mereka tidak bisa makan? Tidak ada yang memberkati? Enggak kan? Itu yang terjadi. Semua pasukan berangkat ke Jayapura tidak membawa uang. Tetapi saudara tahu yang mereka kerjakan di sana dengan ajaib. Mereka bisa membagi sembako, bisa KKR dengan komplit. Kenapa? Tuhan sudah bukakan berkat-berkat yang lain lewat pintu yang lain, tidak harus lewat saya. Kepengennya kan gini, oh Tuhan ada perjalanan keluar pulau. Dan berkatilah aku Tuhan, maka saat kita menerima berkat, maka kita akan mengongkosi lawatan istilahnya. Kan kepengennya begitu. Tapi cara Tuhan tidak selalu seperti itu. Dia punya 1001 macam cara untuk menolong kita tetap berjalan bersama dengan Dia.
Masalahnya, sanggupkah kita menanti-nantikan Tuhan? Firman Tuhan berkata, Tuhan menanti-nantikan. Tetapi sekali lagi, Tuhan adalah Allah yang adil. Dan berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bagian kita hari-hari ini, saat semuanya mepet, sepertinya engkau menyembah Tuhan seolah-olah Tuhan tidak ada. Saudara, tetap lakukan satu hal. Menanti-nantikan Tuhan itu jauh lebih berharga, lebih penting dan efektif daripada usahamu dengan kekuatanmu sendiri. Lalu mau ayat yang ke-19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Saudara, kalau dikatakan bahwa Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dikatakan pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Berarti kan ada saat-saatnya Dia mendengar tetapi tidak menjawab. Betul gak, saudara? Seringkali kita itu selalu menginginkan yang kita dengar itu adalah yang kita inginkan. Tuhan juga sama. Kita harus satu frekuensi dengan Tuhan. Kalau kita berkata bahwa berarti waktu Tuhan tidak, bukan. Tuhan selalu mendengar apapun yang kita serukan. Masalahnya adalah apakah Tuhan menjawab atau tidak, ataukah kita harusnya sampai pada level harusnya Tuhan bertindak setelah kita berseru-seru. Masalahnya seringkali kita ini tidak tahu caranya bagaimana menggerakkan hati Tuhan. Saudara, saya ingin kita belajar bersama membuka dalam firman Tuhan di Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 20 sampai 21. Ini cerita tentang Maria, Marta, dan Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara, beda dengan Yohanes 11 ayat yang ke-28. Kalau kita baca, gitu. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu mendapatkan Yesus. Yohanes 11 ayat 21. Marta berkata, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi kalau Maria berkata, setibanya Maria di tempat Yesus berada, dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara, kalau kita membaca dengan teliti, Maria dan Marta mempunyai perkataan yang sama persis. Tuhan, seandainya engkau tidak di sini, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu perkataan. Mereka berdua sama-sama mengatakannya. Tetapi kalau kita lihat reaksi Yesus berbeda. Marta itu sebetulnya mungkin kalau menurut saya Marta itu kita, gitu? Kalau kita menghadapi masalah apapun, begitu kita begitu kau menghadapi masalah, cari Yesus. Saudara, maka Marta itu seperti kita. Begitu kita ketemu masalah, langsung cari Yesus, betul gak? Itu sudah betul. Tetapi begitu kita ketemu Yesus, engkau langsung ngomong, Tuhan, masalahku begini, masalahku begini, masalahku begitu. Dikatakan seperti Marta, Tuhan, seandainya engkau di sini, saudaraku tidak mati. Lalu Tuhan menjawab. Tuhan menjawab, tapi dia tidak bereaksi apapun, hanya menjawab. Tapi beda dengan Maria. Maria berkata, waktu dikatakan Tuhan datang, Maria lari nggak menemui Yesus? Enggak. Di firman Tuhan dikatakan, diam di rumah. Dia tetap menanti-nantikan Tuhan di rumah. Saat saudaranya Marta bilang, guru ada di sini loh, dan dia mencarimu. Saat dia mendengar itu, firman Tuhan berkata, barulah Maria ini menghampiri Yesus. Kalau kita baca firman Tuhan, saudara, orang-orang dengan pengenalan akan Tuhan, dengan kedewasaan rohani, dia akan tahu dengan tepat kapan dia harus menghadap kepada Yesus. Bagaimana cara menggerakkan hati Yesus?
dia menanti-nantikan Tuhan. Sampai Tuhan memanggil dia, mencari dia, baru dia bertemu dengan Yesus. Saudara, kalau engkau membaca di ayat Yohanes 11 ayat 32, setelah dia bertemu Yesus, apa yang dia lakukan? Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia melakukan apa? Tersungkur ia di depan kakinya dan baru dia berkata. Setelah dia menunggu waktunya Tuhan, dia menemui Yesus. Hal yang pertama yang dia lakukan adalah tersungkur di kaki Tuhan. Tapi seringkali kita ini tidak setia menanti. Begitu ketemu Tuhan rasanya nggak tahan, langsung ngomong duar semuanya. Tuhan, masalahku gini. Tapi bedakan dengan Maria. Dia selalu menanti saat yang tepat. Saat dia bertemu dengan orang yang dia cintai. Dan dia menyembah dia terlebih dulu di kakinya. Baru dia berkata, Tuhan, seandainya engkau ada di tempat ini, saudaraku tidak mati. Dan reaksi Tuhan apa? Dia menangis bersama dengan Maria. Masgullah hatinya. Saat belas kasihannya turun, maka dia akan membangkitkan Lazarus yang mati. Sekarang yang nyaris mati dalam hidupmu apa? Cita-cita, keuangan, keluarga, kesehatan. Yuk saudara, nantikanlah Tuhan. Buat kita belajar mengenal saat yang tepat untuk kita berbicara dengan Tuhan. Menanti-nantikan dan menyembah Tuhan. Di firman Tuhan di ayat yang ke-19 dikatakan, pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Bukan sekedar menjawab, dia akan melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalahmu. Nah, masalahnya saat kita berteriak, apakah bahasa kita sama dengan Tuhan? Saudara, kalau engkau berseru-seru kepada Tuhan dan isinya adalah kekecewaan, semua kemarahan, keluh kesah, mengasihani diri sendiri, menurut saya itu tidak sefrekuensi dengan Tuhan. Tapi yang dia mau adalah kalau engkau sefrekuensi dengan Tuhan, ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu. Sembahlah Tuhan, perkatakan firman. Itu engkau satu frekuensi. Seringkali kita ini mau mendengar hanya apa yang kita ingin dengarkan. Saudara, kalau kita tuh ketemu dengan teman lama ya, terutama ibu-ibu nih. Seringkali kalau saya bertemu dengan ibu, "Hei Lani, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Aduh, segeran ya sekarang, gemukan ya." Saudara, sejujurnya saat-saat jengkel saya, wong pertama ketemu lama kok dia menanyakan kabar bagaimana, malah gemukannya. Body shaming gitu. Kita tidak mau mendengar. Kesel, jengkel. Tapi seandainya tiba-tiba bertemu dengan orang, ya ampun Lani, udah lama gak ketemu, langsingan ya sekarang sehat. Senang gak saudara? Senang, meskipun menyadari oh badannya besar. Tapi kalau diomong langsing, kok akan happy. Kenapa? Itu menyenangkan hatimu. Tuhan juga punya selera. Dia mau mendengar, dia selalu mau mendengar. Dan dia menjawab. Masalahnya, jawaban Tuhan seringkali diizinkan. Dia hanya menjawab dan tidak bertindak. Kalau kita ini ingin Tuhan bertindak, lakukan tadi. Engkau menanti-nantikan Tuhan. Engkau akan dengan tuntunan Roh Kudus, engkau akan tahu saat yang tepat kapan engkau bertemu dengan Tuhan. Lalu apa? Engkau tersungkur menyembahnya. Dan engkau baru katakan masalahmu di hadapan Tuhan. Ucapannya sama. Tapi reaksi yang Tuhan berikan untuk semua Maria dan Marta punya reaksi yang berbeda. Sampai Tuhan bertindak kenapa saat belas kasihannya turun atas hidup kita. Itu ayat yang ke-19. Lanjut. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Sampai sini dulu. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tapi hari-hari ini begitu, seperti saya katakan tadi, begitu banyak orang Tuhan, mengapa engkau memberikan air dan roti serba sedikit seolah-olah, saudara? Berkat Tuhan tidak lancar, mau membayar sekolah sulit istilahnya, kebutuhan hari-hari membengkak dan banyak, sepertinya pertolongan Tuhan tidak datang. Yang sakit kok rasanya sakit tambah sakit, bukan membaik tambah parah. Yang sekolah kok tambah, meskipun banyak sekolah dari rumah sekarang sudah ketemu secara offline, kok tambah sulit. Pekerjaan juga sama.
pekerjaan makin banyak, gaji tidak naik-naik, gitu. Semua seolah-olah seperti roti dan air serba sedikit. Lalu orang akan berpikir ini, Tuhan, aku kok ujian terus, rasanya kok mepet, seolah-olah saat aku berdoa Tuhan tidak ada. Kenapa aku ini sendirian? Saudara, tidak selamanya engkau ujian. Kalau ujian, gurunya itu atau dosennya akan ada, tapi kita bisa kadang-kadang mereka hanya mengawasi dari jauh. Kita ujiannya di mana? Dia cuma paling duduk di meja depan atau berdiri di belakang dan dia mengawasi kita. Saat kita ujian, itulah waktunya kita mempraktekkan semua firman yang kita pernah dengar, semua firman yang sudah pernah kita baca, praktek. Itu engkau ujian. Kenapa? Seolah Tuhan tidak menolong, tapi itu waktunya engkau praktek, melakukan semua yang Tuhan pernah ajarkan dalam hidup kita, engkau berjalan seolah-olah sendirian. Tetapi di ayat 19 ini berkata, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kalau pengajar kita, kalau guru kita ada, gitu, kita bisa lihat dia di sekeliling kita. Ujian bukan, saudara? Bukan. Tetapi ini masanya adalah engkau harus memandang dan melihat kepadanya. Saudara, kalau kita dalam dunia pendidikan ajar mengajar, kalau guru itu ada di depan kita, sedang mengajar kita bisa tanya nggak? Bisa tanya. Engkau boleh tanya apapun setiap pembelajaran yang kita tidak mengerti. Tapi terkadang kita sebagai murid terlalu malas untuk bertanya. Saudara coba bayangkan ya, setiap kali. Ayo, ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ada yang tidak mengerti? Maka semua orang akan diam. Betul enggak? Itu Indonesia. Diajarkan hanya untuk satu arah. Pendidikan satu arah, guru ngajar, murid cuma mendengar. Kalau ditanya, terlalu takut untuk bertanya, padahal rak mudeng. Padahal tidak mengerti, tapi terlalu malas. Wes lah, daripada nanti dianggap mau menonjol atau pertanyaan mungkin tidak bermutu, saya diam aja, tidak usah tanya. Jangan, saudara. Kalau ada sesuatu dalam hidup kekristenanmu yang engkau tidak mengerti, dia pengajar kita, tidak pernah menyembunyikan diri. Masa-masa sekarang roti dan air sedikit, tetapi kita bukan ujian. Pengajar kita ada di dekat kita untuk membuat kita bisa bertanya, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Aku ini harus bagaimana? Seringkali kita merasa kita ujian. Kenapa, saudara? Karena mata kita tidak memandang pengajar kita ada di hadapan kita. Firman-Nya berkata, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tapi matamu akan terus melihat dia. Hari ini engkau merasa hidupmu adalah ujian terus. Engkau perlu ngecek matamu memandang kemana. Saudara, kami ini ada beberapa anak, kalau kami pelayanan luar pulau atau keluar kota, kadang-kadang kita bawa tim musik. Sering kali, kan kadang kalau tim musik itu ada yang jadi satu, semua pemain musiknya ngumpul di satu tempat. Tapi kadang-kadang ada juga yang drumnya sebelah sini, kemudian alat musik sebelah sana atau yang lain. Nah, saya mengalami hal yang lucu sebetulnya. Jadi karena hari itu kami melayani dan si musik yang di panggung itu terpisah. Ya. Di sebelah kanan ada drum, piano, dan bass. Lalu keyboard untuk filler biasanya dan gitar ada di sebelah kiri. Nah, sekali waktu saat song leader bilang nyanyi lagu ini, kan lumayan jauh, saudara. Kalau kita nih deketan bisa langsung ngasih tahu, oke, lagu ini main di kunci apa, gitu. Nah, tapi kali ini karena jaraknya jauh, lalu mereka kode-kodean, gitu. Main di mana, main di mana. Gitu. Lalu yang di sebelah kanan bilang gitu kan, main di F. Biasa kita kalau musik itu bilang main di mana, langsung tahu. Itu apa? Berarti main di kunci F. Gitu. Tapi orang yang di seberang sana memandang dengan sudut yang salah. Kalau begini kan saudara tahu ini F4. Yang dia lihat begini, saudara. Kelihatan dari depan berapa? 1, C. Gitu. Lalu karena dia yang melihat 1, dia kodein C, C. Yang dari jauh bilang, bukan. F, F. Sinkron nggak akhirnya? Tidak sinkron. Yang 1 di F, yang 1 di C. Kenapa? Karena pandangan kita tidak sama.
engkau tidak akan kelaparan meskipun roti dan air yang engkau terima sedikit. Selama matamu memandang kepada dia, yaitu siapa? Pengajarmu. Tapi seringkali kita ini salah memandang. Sehingga gimana ya, pengajarnya kok nggak ada. Engkau salah, weh, di belakang. Tapi saat engkau melihat dia, percayalah dia tidak akan menghindar daripadamu. Firman Tuhan berkata, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Hari-hari ini kalau engkau merasa semuanya serba ujian, serba mepet, serba yang namanya terbatas, saudara, jangan-jangan engkau salah memandang. Yuk samakan arah pandangan. Temukan wajahnya, temukan matanya saat engkau memandang pengajarmu, dan engkau akan selalu menemukan dia. Cara yang pertama saat kita berjalan lewat proses yang Tuhan izinkan, yaitu menanti-nantikan Tuhan dalam kesabaran, dalam ketepatan, dalam semua penyerahan total, supaya Tuhan bereaksi, supaya Tuhan punya belas kasihan untuk setiap kita. Yang kedua, engkau harus berseru-seru, tapi berseru dengan frekuensi dan bahasa yang sama dengan bahasanya Tuhan. Bukan bahasa keluhan, bukan bahasa kemarahan, kepahitan, tetapi bahasa ucapan syukur dan firman yang kau baca setiap hari untuk menyenangkan hatinya. Dan yang ketiga, matamu harus terus memandang kepada dia. Saudara, ayat yang ke-21 dikatakan, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Dikatakan lucu, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari mana? Belakang. Kok nggak sampai kiri kanan? Kenapa kok di belakang? Karena sering kali dalam hidup kita, apapun yang kita alami, engkau selalu bergantung dengan apa yang engkau lihat, apa yang engkau dengar. Betul saudara? Kebiasaan itu refleks. Tapi kali ini coba dengarkan ada sebuah suara yang menurut kita rasanya mustahil. Tidak lewat kiri, tidak lewat kanan, tapi dari belakang. Yang Tuhan mau bilang, engkau perlu mendengar sebuah suara dengan iman. Kenapa kok dari belakang? Karena itu tidak bisa kita lihat. Firman Tuhan berkata, yaitu iman itu bukan sesuatu yang kita lihat. Tapi kalau bahkan kita tidak melihat dan percaya, itulah iman. Itulah kenapa Tuhan ngomong, mendengar perkataan dari belakang, engkau mungkin tidak bisa melihatnya. Rasanya tidak ada harapan untuk percaya. Engkau tidak bisa melihat. Saudara kan kalau misalnya mau melihat kan ke depan, atau ke kiri, ke kanan. Saudara kan kepalanya, lehernya tidak bisa muter 360 derajat, saudara ya. Kecuali mata saudara di belakang, betul tidak? Tapi di sini kan di belakang ada matanya. Engkau bahkan tidak bisa melihat. Tapi engkau butuh iman untuk engkau bisa mendengarkan suara Tuhan. Lalu bedanya bagaimana? Mendengar suara Tuhan, suara dari hati. Saudara, Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Seringkali saya diajarkan seperti ini. Kalau kita ini tidak peka, lalu bagaimana caranya supaya kita tetap ikut Tuhan? Berdoa, saudara. Kita bisa bicara, Tuhan, aku tidak peka, tapi engkau bisa merekayasa sekelilingku, atur bagaimana caranya. Dan giring aku masuk di dalamnya, supaya aku tetap ada di trekmu dan jalanmu. Paksa Tuhan, sampai aku tetap ikut jalurmu, meskipun aku tidak tahu. Saudara, kita bisa meminta kepada Tuhan. Tapi sekali lagi butuh yang namanya percaya. Untuk engkau bisa mengerti mana jalan yang harus kau pilih. Entah ini mengiri atau menganan. Bukan mendengarkan apa kata orang. Bukan mengandalkan apa yang engkau lihat. Percayalah saudara, kalau engkau mendengarkan kata orang, ada semua pendapat, saudara, orang kembar. Cara pemikir aja lain. Gitu. Engkau tanya orang macam-macam. Jawabannya macam-macam, sampai bukan tambah senang, tambah bingung. Yang mana yang mau didengar? Kenapa kau tidak tanya Tuhan? Tapi aku tidak peka, tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan punya 1001 macam cara tadi untuk membuat kita mendengar suaranya. Kalau kita berharap kepada Tuhan, masalahnya kita berharap dengan siapa? Tapi seringkali Tuhan, pertolonganmu tidak datang-datang. Tuhan, semuanya serba sulit. Kenapa? Karena saudara kebanyakan mikir. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kamu lihat,
yang tidak pernah terfikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar, itu yang Tuhan berikan kepadamu. Sederhana saudara. Tapi masalahnya saudara itu pintar. Semua dipikiri. Kalau cara ini tidak berhasil, plan A, plan B, plan C, plan D, semua dipikir. Ya toh? Setelah itu engkau akan berusaha mendengarkan pendapat orang banyak. Supaya berhikmat, supaya tahu alternatifnya. Betul saudara? Nah sekarang bayangkan, engkau mendengar semuanya, memikirkan begitu banyak hal dan cara, itu saya belum sebut timbul dari hati yang melihat, saudara. Sekarang bayangkan, Tuhan bilang yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah kepikir, itu tidak dalam hati, diberikan kepadamu. Hanya saudara kepikir sekali aja. Bukankah Tuhan harus merekayasa begitu rupa pertolongannya? Yang tidak terpikir oleh kita, tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat, tidak pernah timbul dalam hati. Betul tidak? Tambah susah apa tambah gampang? Tambah susah. Dan yang membuat susah siapa? Tuhan, bukan kita. Karena Tuhan tidak bisa mengingkari firman-Nya. Apa yang tidak pernah kamu pikirkan, salah satunya, Dia akan berikan. Lah kalau semua sudah saudara pikiri dari awal sampai akhir, Tuhan harus memikirkan sebuah cara yang mustahil untuk Dia menolong kita. Betul saudara? Jadi susah. Tapi setelah kita ngomel, Tuhan kok tidak menolong? Kata bilang, berhenti berpikir yang sia-sia. Berhenti berpikir mengandalkan kekuatan. Belajar punya iman yang percaya. Seperti pahlawan-pahlawan iman yang ada di firman Tuhan, salah satunya Abraham. Susah payah dapat anak. Ya toh? Lalu Tuhan bilang, bawa anakmu, persembahkan kepadaku. Dia nurut aja. Mungkin menurut saya, Abraham juga tanya, kenapa ya? Sudah diberikan anak dengan susah payah. Dia suruh mempersembahkan. Toh dia lakukan. Dengan apa? Sederhana mikirnya. Weslah, Dia Tuhan yang memberikan. Kalau aku disuruh mengorbankan anakku, toh Dia Tuhan yang sama yang bisa membangkitkan. Selesai. Tapi seandainya tidak dibangkitkan pun, dia tetap berkata, aku tetap percaya kepada Allahku. Seperti Sadrah, Mesakh, Abednego. Sekalipun Tuhan tidak menolong, kami tidak akan menyembah kepada Baal dan kami akan tetap menyembah kepada Yesus. Hari-hari ini beranikah engkau menanti-nantikan Tuhan sampai detik terakhir? Saudara, menurut saya ya, ikut Tuhan butuh yang namanya keberanian. Kenapa? Karena semua yang Tuhan izinkan terjadi, kalau kita hadapi dengan keberanian yang daripada Tuhan, semua akan baik-baik saja. Tapi kalau engkau panik, engkau ketakutan, engkau melupakan semua firman Tuhan tadi, engkau tidak menantikan Tuhan, engkau bahkan tidak berseru, engkau sibuk berseru kepada manusia sekelilingmu, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Saudara, percayalah, manusia yang lain itu sama masalahnya dengan saudara. Mereka punya permasalahan sendiri. Engkau berteriak minta tolong kepada mereka, siapa tolong siapa? Hari-hari ini cuma ada satu nama, Yesus Kristus Tuhan, pencipta alam semesta. Raja di atas segala raja, hanya Dialah satu-satunya yang akan menolong kita. Saya ada pengalaman yang unik, saudara. Saya mengantar ibu saya pergi ke dokter, karena beliau sudah tua, sudah berumur 82 tahun sekarang ibu saya. Nah, lalu saya ke dokter, saya mikir, udahlah gampang, gitu. Ke dokter biayanya cuma sekian ratus ribu, saya cuma menebus yang namanya obat sekian ratus ribu. Cukuplah saya pikir, saya hitung uang saya, oke cukup. Lalu setelah periksa, gitu, tibalah saatnya saya harus nebus obat. Saya sudah bayar dokternya, lalu saya ke apotek, gitu. Saya tahu uang di dalam rekening saya tidak seberapa. Ya. Lalu saya tanya, berapa Bu membayarnya? Lalu dia sebutkan sebuah jumlah, gitu, 2 kali lipat yang harus saya bayar. Di dalam hati saya cuma gini, Tuhan, tidak cukup uangnya. Gitu. Apa saya mulai berpikir, apa tak tebus setengah aja gitu, obatnya, atau saya mikir, atau saya menghubungi saudara saya, pinjemin duit dulu dong, nanti ku ganti. Saya mulai memikirkan banyak cara. Tapi hari itu saya mengucap syukur, saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakukan? Dan Roh Kudus mengingatkan, stop berpikir. Ya wes, saya tidak mikir lagi. Tapi kepikiran nggak saudara? Kepikiran tetepan, namanya manusia. Gitu. Lalu saya ngomong sama yang di apotek, sebentar ya Mbak. Saya jalan ke mobil, saudara. Saat saya jalan ke mobil, lalu saya mengambil handphone. Sejujurnya tidak memikir itu tidak bisa, saudara. Pasti kepikiran. Dan hari itu saya memikirkan, saya tak telepon adik saya. Minimal bagi duit dong buat bayar obatnya Mami.
Mosok sih dia tidak mau ngasih karena itu mami kita bersama, betul nggak? Wes lah saya tak telepon adik saya. Lalu saat saya mau telepon, rasanya di hati itu loh, kenapa kamu nggak cek rekeningmu? Tapi saya ngomongin diri saya sendiri, tadi sudah saya cek. Sebelum saya bayar, uangnya cuma segitu-gitunya. Tidak pernah cukup, plus kurang banyak. Saya harus bayar 2 kali lipat, saya sudah cek sebelum saya membayar. Tapi di hati ini rasanya gini, coba cek sekali lagi. Saudara, saya memilih untuk percaya. Wes lah tak cek. Lalu ada orang bertanya, seandainya kamu cek, lalu uangnya tidak ada bagaimana? Ya tidak tahu. Karena hari itu begitu saya cek, saudara, tiba-tiba ada uang masuk ke rekening saya. Saya cuma senyum. Orang tua saya, beberapa saudara saya yang ikut mengantar, mereka tidak pernah tahu kalau saya tidak nggak sanggup bayar obat hari itu. Saya cuma mesem gitu. Lalu saya balik ke apotek, nih mbak bayar, gitu. Pakai debit. Karena tadinya saya pikir kalau debit tidak cukup, oke pakai kartu kredit. Harapan seorang manusia, gitu. Begitu saya masuk sodorkan kartu kredit, maka tukang apotek ngomong gini, maaf bu, di sini nggak bisa pakai kartu kredit, harus cash atau debit BCA misalnya. Tapi kali ini saya bilang, nih mbak, gesek pakai debit BCA. Atau percaya diri, kenapa? Tahu jumlahnya ada. Lalu saya iseng, saudara. Saya ngecek, ini duit itu masuknya kapan toh? Terakhir saya cek tuh nggak ada. Saudara tahu, begitu saya cek, itu hanya sekitar 2 atau 3 menit sebelum saya membayar. Saudara, kadang-kadang pertolongan Tuhan tidak keluar bulanan, harian, apalagi tahunan yang terlebih dahulu. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan mepet, menitan, detik terakhir baru Tuhan tolong. Tapi itulah ajaibnya Tuhan. Lega. Saya mengalami begitu banyak hal dengan keajaiban Tuhan. Tapi percayalah saudara, seringkali kita tetap khawatir. Kenapa? Karena engkau tidak percaya kepada Tuhan. Engkau melihat yang di hadapan matamu tidak seperti ekspektasi yang kita harapkan. Seringkali saat kalau Tuhan dalam saya membiayai begitu banyak hal, Tuhan izinkan. Kadang-kadang itu mepet, saudara. Saya ngomong, Bu Tuhan, setiap bulan berilah saya uang 100 juta. Kan gampang toh. Tidak usah bersusah payah, berdoa, berjuang, bayar listrik, apa segala berjuang. Lalu Tuhan tuh ngomong dengan halus di hati ini. Seandainya aku berikan kamu setiap bulan 100 juta, minimal, kamu bakal cari aku enggak? Sejujurnya, saya menjawab dengan jujur di hadapan Tuhan. Kayaknya enggak Tuhan. Kenapa? Sudah enak. Setiap bulan terpenuhi, happy saya. Tapi kadang Tuhan izinkan kita mengalami begitu banyak hal. Kenapa? Itu karena cintanya kepada kita, saudara. Yang membuat kita terus bergantung kepada Tuhan. Dan harapan kita itu seperti apa? Sauh yang sangat kuat untuk melekat hanya kepadanya. Hari-hari seperti ini dalam kehidupan kita, tidak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Engkau harus mengandalkan Dia satu-satunya. Buang itu yang namanya opsi tidak percaya. Karena engkau harus percaya apapun itu. Tapi masalahnya seringkali kita memilih tidak percaya. Kalau sudah mendengar gitu kan, senang dengar ceritanya. Saudara, saya tidak berharap saudara cuma sekedar senang. Oh, berjalan dengan Tuhan itu enak ya. Bukan saudara, berjalan dengan Tuhan itu deg-degan dan kadang menyakitkan. Tapi engkau harus mengalami, merasakan praktek berjalan dengan Tuhan. Engkau bisa membuktikan Tuhan itu ada Allahmu yang hidup. Bukan karena cerita orang. Tapi engkau harus membuktikan bahwa Dia adalah benar Tuhan yang hidup, yang menolong seluruh kehidupanmu. Ada beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan. Bagian kita cuma sederhana kok. Menanti-nantikan Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Memandang wajahnya. Dan mendengarkan suaranya. Dengan apa? Iman, percaya kita. Simpel sebetulnya hanya 4. Tapi percayalah ngomong gampang saudara ya. Menjalankannya sulit. Tetapi itulah hari-hari ini yang Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Supaya kita mengenal Dia lebih dalam. Supaya kita bisa mempraktekkan seluruh firman Tuhan. Menjadi pelaku firman. Kalau engkau mendengarkan semua khotbah, semua sharing dari hamba-hamba Tuhan yang ajaib, engkau mungkin sudah membaca firman Tuhan, tapi engkau tidak praktek. Engkau hanya tahu teori dan engkau tidak tahu prakteknya.
Saudara, kalau kau menghadapi sesuatu dalam hidupmu dan kau tidak pernah praktek atau latihan, itu akan seringkali membuat iman percaya kita rontok dengan sangat mudahnya. Tapi sekali lagi firman Tuhan berkata, pengharapan kita kepada Tuhan itu sauh yang sangat kuat. Membuat terus kita berpegang kepada Dia dan membuat kita tidak terombang-ambing oleh arus atau gelombang yang ada. Karena ada sebuah tangan yang kuat memegang hidupmu, yaitu tangan Yesus sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, yuk beranikan diri berjalan dengan Tuhan. Buktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang selalu megang hidupmu. Itu praktek, ayo buktikan sama-sama. Dia Tuhan yang selalu menolong kita. Tidak pernah terlalu cepat, tapi tidak pernah juga Dia terlambat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kemurahan-Mu. Ajari kami terus Tuhan, bagaimana caranya kami bisa menyenangkan hati-Mu. Bagaimana caranya Tuhan kami bisa melewati semua permasalahan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Tolong Tuhan, buat mata kami ini memandang semuanya itu. Bukan sebagai satu siksaan, bukan sebagai satu kesulitan yang menyesakkan hati. Tapi buat mata kami memandang bahwa semuanya itu adalah latihan untuk kami memperbesar manusia roh kami. Memperkuat iman kami dan mempercayakan hidup kami hanya kepadamu. Tolonglah kami Tuhan yang tidak percaya ini. Buat hari-hari kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan genggaman tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa dan kami tidak mampu. Biar anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kami. Kemurahan-Mu Tuhan yang memampukan kami. Dan jaminan-Mu Tuhan yang akan menjamin kami menyelesaikan semua tugas dan bagian kami. Dan tidak ada yang terlewat. Hari-hari ini tolong hamba-hamba-Mu Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk mengatasi setiap permasalahan yang kami lalui, yang Kau izinkan terjadi. Buat kami punya sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Kami tidak marah, kami tidak ngomel, kami tidak mengeluh Tuhan, kami tidak pahit. Tapi ajari kami biar ucapan syukur itu keluar Tuhan, dari mulut lidah bibir kami, dari hati kami. Tubuh jiwa roh kami mengucap syukur, karena kami tahu Engkau baik. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Dan semua yang Kau rancangkan baik adanya. Terima kasih Bapa atas segalanya, terima kasih karena Kau baik. Di dalam nama Yesus, anugerah dan kemurahan Tuhan dan semua yang dicintai Tuhan berkata bersama dengan saya. Di dalam nama Yesus. Amin.